Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada materi pembelajaran secara online lewat tayangan di video di YouTube ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan bisa memberikan masukan untuk pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Pada kali ini kami akan mengangkat tema tentang kaitannya iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yakni tentang surga dan neraka yang menjadi tujuan akhir dari semua proses di yaumul qiyamah. Berbicara tentang surga dan neraka tentunya tidak terlepas dari ayat ataupun hadis yang menerangkan hal tersebut. Banyak ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang siksaan neraka dan kenikmatan surga. Saya sebutkan salah satu ayat yang menceritakan tentang surga, yakni innal ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kalian bersegera dalam memperoleh maghfirah Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, maghfirah Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surganya Allah Subhanahu wa taala itu luasnya melebihi langit dan bumi. Dan disebutkan bahwa langit itu sangat luas sekali. Andaikan bumi dan matahari dihadapkan pada langit dunia yang pertama, kan ada langit 7. Jadi langit dunia itu langit pertama. Bumi dan matahari diharapkan pada langit pertama. Bumi dan matahari itu ibarat sebuah cincin, kemudian dilebarkan di tengah-tengah lapangan, dan cincin itu matahari bumi, sedangkan tengah-tengah lapangan itu adalah langit pertama dari langit bumi. Begitu seterusnya, langit pertama digabung bumi dan matahari dibandingkan ke langit kedua, maka langit pertama bumi matahari itu ibarat cincin, dan langit kedua adalah sebuah lapangan yang sangat luas. Itu pula seterusnya sampai ke langit ketujuh. Dan di atas langit ketujuh itu ada namanya kursi, dan di atas kursi itu ada samudera, dan di atas samudera adalah singgasananya Allah atau arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan dalam sebuah hadis, bila kalian minta surga maka mintalah surga Firdaus, karena adalah surga yang paling tinggi. Banyak hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang surga. Ketika ada yang bertanya, apakah surga dan neraka sudah diciptakan saat ini? Maka kami jawab,
surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala itu sudah diciptakan. Dan surga yang akan dimasuki oleh hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa adalah sebagaimana surga yang pernah didiami oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga sebagai balasan terhadap perbuatannya hamba-hambanya yang mukmin. Dan Allah yang mempunyai hak prerogatif terhadap hamba-hambanya mukmin untuk masukkan ke dalam surga. Teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga karena amal. Kemudian ada yang sahabat bertanya, itu pernah engkau ya Rasulullah? Ya, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku. Terlalu rendah sekali harga surga bila dibandingkan dengan amal yang kita kerjakan. Artinya amal yang kita kerjakan, amal saleh yang kita kerjakan, baik sholat, sedekah, baca Quran, dan semua kebaikan-kebaikan, bila dibandingkan dengan surga, maka itu tidak akan mampu untuk menggapai masuk dalam surga. Tidak akan mampu mengantarkan ke dalam surga. Namun karena berbuat kebaikan, berbuat amal saleh yang merupakan perbuatan yang disukai Allah Subhanahu wa taala, disitulah mampu mengundang rahmat Allah. Perbuatan amal-amal saleh yang dikerjakan mampu mengantarkan hamba tersebut ke derajatnya orang-orang yang bertakwa dan soleh, sehingga ketika seorang sedang mencapai makom derajatnya orang-orang soleh, orang-orang muttaqin, maka Allah akan memasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya atau rahmat. Semakin banyak beramal soleh, semakin banyak amal-amal soleh yang dikerjakan, semakin besar peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, ketika kita beramal saleh, kita tidak boleh merasa telah aman untuk masuk ke dalam surga, karena belum tentu amal saleh yang kita kerjakan itu semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perlunya untuk memperbanyak amal-amal ibadah, karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, semoga menginspirasi buat kita bahwa tidaklah seorang hamba hidup di dunia kecuali kelak akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Bila baik, maka Allah akan mengajarnya dengan pahala dan surganya. Namun sebaliknya, bila keburukan yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan, maka Allah akan menghukumnya dengan siksaan neraka. Neraka diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hukuman atau siksaan untuk orang-orang yang berdosa. Sehingga banyak ayat Allah menakut-nakutinya, memberikan peringatan berupa ancaman siksaan neraka bagi orang-orang yang berbuat kedurhakaan. Atau banyak ayat ataupun hadis yang menceritakan tentang siksaan neraka dan rinciannya tentang siksaan neraka. Tentunya kita merasa takut, bergetar hatinya ketika mendengar tentang sifat-sifat neraka jahanam. Seyogianya kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari siksaan api neraka. Setidaknya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta perlindungan dari siksaan api neraka. Tidaklah seorang minta perlindungan kepada Allah dari siksaan neraka sebanyak 3 kali, kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungilah dia dari siksaan neraka. Dan tidaklah seorang hamba minta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, kecuali surga akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Surga dan neraka bukanlah cerita atau dongeng belaka yang tidak ada buktinya. Namun perjalanan menuju ke sana itu penuh dengan rintangan.
penuh dengan ujian, sehingga sampai-sampai Nabi memberikan sebuah perumpamaan, yakni dunia ini ibarat adalah neraka bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Orang-orang mukmin itu semuanya penuh dengan tata norma atau hukum atau aturan. Mau melakukan sesuatu yang dilarang Allah akan berdampak dosa dan kemurkaannya. Saya sebutkan sebuah hadis yang dalam maknanya dan perlu menjadi renungan bagi kita semua. Tidak akan masuk surga bagi yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji zarah. Sombongan di sini artinya menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Walaupun dia seorang ahli ibadah, banyak sedekahnya, banyak bacaan Al-Qur'annya, banyak sholat sunahnya dan sebagainya, bila dirinya merasa lebih baik dari orang lain, merendahkan, menganggap remeh kebaikan-kebaikan orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran baik yang datangnya dari sahabat ataupun musuh, maka inilah yang disebut dengan kesombongan. Diperlihatkan ajaran yang hak, yang benar sesuai dengan hadis dan Al-Quran ataupun sunnah Nabi, namun dia memilih dengan pendapatnya sendiri dan tidak mau mengikuti pendapat yang lebih benar, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Dan juga ketika dirinya merasa lebih baik, dirinya menganggap memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dirinya menganggap memiliki amal saleh yang tidak mungkin akan dimiliki oleh orang lain, ini merupakan bentuk takabur, kesombongan. Sehingga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua itu adalah pemberian Allah, semua merupakan sudah suratan takdir dari Allah, bahwa Allah menciptakan kita dan juga menciptakan amal-amal yang kita kerjakan. Seyogianya kita sebagai hamba adalah bersyukur, mensyukuri nikmat keimanan, mensyukuri nikmat Islam, dan mensyukuri semua hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula menjadi renungan bagi kita. Nabi SAW mengatakan akan dikeluarkan dari neraka bagi yang mempunyai keimanan dalam hatinya walaupun seberat biji zarah. Jadi kelak orang-orang yang masuk neraka karena dosa-dosa besar, ya, masuk neraka karena dosa-dosa besar yang dia lakukan, Allah akan mengeluarkan dari siksa neraka karena seberat biji zarah dari keimanan yang dia miliki dalam hatinya. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir yang disiksa dalam neraka. Ketika orang-orang mukmin di dunia pernah berwudu, ya, bahkan mungkin pernah sholat walaupun seumur hidupnya beberapa kali, ketika dimasukkan ke dalam neraka dan dia tidak mempunyai dosa kesyirikan atau menyekutukan Allah, maka seluruh anggota sujudnya dan seluruh anggota wudunya itu tidak akan dibakar oleh siksa neraka. Namun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak meyakini adanya ayat-ayat Allah dan kehidupan akhirat, semuanya dibakar dalam siksa neraka. Tapi orang-orang mukmin, anggota sujud apa saja? Muka, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki, itu tidak akan dibakar siksa neraka, dan itu pula anggota wudhu. Sehingga ketika kelak dikeluarkan dari neraka, ribuan tahun disiksa di neraka orang-orang yang mempunyai dosa besar, sehingga menyebabkan dia masuk neraka dan tidak bisa mengimbangi kebaikannya karena terlalu melampaui batas keburukannya, itu diselamatkan dalam keadaan badannya itu sudah seperti arang, namun anggota wudunya, anggota sujudnya itu masih dalam keadaan utuh, sehingga Allah menyelamatkan dan memberikan air untuk mandi dan seketika tubuhnya menjadi segar seperti semula. Sehingga orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu dalam jidatnya itu ada cap al-jahannamiyun. Maksudnya apa?
itu adalah bekas penghuni neraka jahanam. Sehingga ketika bekas penghuni neraka mengetahui dalam jidatnya ada bekas al-jahanamiyun, mereka minta kepada Allah agar dihilangkan karena merasa malu. Dan Allah hilangkan cap tersebut dalam dahinya. Anak-anakku sekalian, selagi masih ada waktu, bertobatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Jangan tertipu dengan masa usia muda. Jangan tertipu dengan masa usia remaja yang menganggap kematian itu masih jauh. Sama sekali tidak. Syarat mati itu tidak harus tua. Ya, syarat mati tidak harus tua. Kalau sudah datang waktunya, Allah akan memanggil kita. Baik suka ataupun tidak, terpaksa ataupun tidak, kalau Allah sudah memanggil kita, sudah waktunya pulang kembali ke hadapan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah, maka mau tidak mau kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dari Allah, kita berasal dari Allah, dan akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga uraian yang singkat ini menambah wawasan keislaman buat kita semua, khususnya kepada anak-anakku kelas 12. Marilah istiqomah di dalam menapaki kehidupan dalam kebaikan, dan janganlah berputus asa bagi yang sudah bergelimang kemaksiatan, bergelimang dosa. Sesungguhnya rahmat Allah, ampunan Allah itu maha luas dan lebih luas dibandingkan dosa-dosa yang kita miliki. Karena tidaklah orang berputus asa dari rahmat Allah kecuali adalah orang-orang yang merugi. Kita tutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.